Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 756. Nama pelajarannya adalah Menyadari Kenyataan. Setelah itu, Erika menggelengkan kepalanya dan berkata, nama pelajaran yang akan aku berikan adalah pelajaran menyadari kenyataan. Menyadari kenyataan yang ada di masyarakat dan menyadari kenyataan yang kamu hadapi. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu Valentino merespons perkataannya, Erika langsung berkata kepada pegawai yang menemaninya. Kecuali beberapa baju ini, baju lainnya yang ada di toko ini aku beli semua. Apa? Pegawai itu langsung tercengang begitu mendengar perkataan Erika. Jadi Erika memilih beberapa baju ini karena dia tidak menyukainya, oleh karena itu dia ingin mengecualikannya. Akan tetapi, kalau membeli semua baju yang ada di toko ini, berapa total harga yang harus dia bayar? Semua baju yang dijual di toko ini adalah merek internasional. Harga baju yang paling murah saja di atas 20 juta, sedangkan harga baju yang paling mahal bisa mencapai 200 jutaan. Kalau membeli semuanya, berapa total harga yang harus dibayar? 2 miliar? 20 miliar? Saat ini, puluhan pelanggan yang sedang berbelanja di toko tersebut langsung memusatkan perhatian mereka kepada Erika. Nona, barusan, Anda bilang apa? Tanya sang pegawai dengan sedikit terbata-bata. Aku bilang, kecuali beberapa baju ini, baju lainnya yang ada di toko ini aku beli semuanya. Tolong kemas semuanya untukku. Begitu kalimat ini terlontar, suasana di dalam toko tersebut langsung berubah menjadi sunyi dalam sekejap. Baik para pegawai yang bekerja di toko tersebut maupun puluhan pelanggan yang sedang berbelanja, semuanya langsung melebarkan mata mereka dengan terkejut. Wah, wanita itu. Apa wanita itu sudah gila? Total seluruh baju yang dijual di toko ini ada sekitar 800 sampai 1000 potong. Wanita itu benar-benar mau membeli semuanya. Apa dia bisa memakai semuanya? Sekalipun dia memakai satu potong baju setiap harinya, dia bisa terus memakai baju baru selama 2 tahun lebih. Coba kita kesampingkan dulu masalah, apakah dia bisa memakai seluruh baju itu atau tidak. Kalaupun semua baju ini dia berikan secara gratis kepada orang-orang yang berbelanja di sini, orang-orang itu bahkan tidak yakin kalau baju-baju itu akan muat di lemari mereka. Setelah mengatakan itu, Erika tersenyum tipis sambil menatap ke arah Valentino dengan tatapan provokatif. Namun, ekspresi wajah yang ditunjukkan oleh Valentino membuat Erika sangat kecewa. Karena Valentino sama sekali tidak terlihat terkejut. Hal ini sangat berbeda dari yang Erika bayangkan. Setelah melihat tindakan Erika barusan, ekspresi wajah Valentino tetap datar seperti sebelumnya. Tidak ada raut senang, sedih atau terkejut yang terlihat di sana. Bahkan ada sorot iba yang sempat melintas di mata Valentino. Seolah-olah Valentino merasa bahwa Erika sangat menyedihkan. Kamu? Erika mengentak-entakan kakinya. Di dalam hatinya, Erika berpikir bahwa Leno ini munafik. Leno hanya berpura-pura tidak peduli dengan tindakan Erika. Nona, Anda yakin Anda akan membeli semua baju di toko ini? Setelah pulih dari keterkejutannya, sang pegawai langsung bertanya lagi kepada Erika. Iya, aku akan membayar dengan menggunakan kartu. Erika berbalik badan dan langsung mengeluarkan kartu banknya. Nona, silakan ke sebelah sini. Saya akan menghitung total belanjaan Anda di hadapan Anda. Pada saat ini, sang kepala toko ikut turun tangan. Dia langsung berjalan mendekati Erika dan berkata dengan sopan kepadanya. Tidak perlu. Kalian total sendiri saja. Aku hanya tinggal menggesek kartuku. Ucap Erika sambil melambai-lambaikan tangannya.
Semua orang benar-benar tercengang. Dari semua pelanggan yang ada di toko tersebut, tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengan Erika. Bahkan, beberapa pelanggan yang tadinya hendak membayar belanjaan mereka, langsung meletakkan kembali belanjaan mereka ke tempat semula. Jelas sekali bahwa mereka tidak mau mencari masalah dengan wanita kaya seperti Erika. Nona, saya sudah melihat daftar belanjaan Anda. Total harga untuk seluruh baju yang Anda beli adalah 47.520.000.000. Silakan Anda periksa. Ucap sang kepala toko dengan suara rendah. Kepala toko itu tidak bodoh. Tentu saja dia tidak langsung mengemas seluruh baju yang ada di toko ini untuk Erika. Bagaimana kalau seandainya setelah dia selesai mengemas seluruh bajunya, ternyata Erika tidak mampu membayarnya? Oh ya, Nona, saya bisa memberi Anda diskon total harga setelah diskon menjadi. Tidak, kamu tidak perlu memberiku diskon. Tolong pembayarannya segera diproses. Aku sedang terburu-buru. Erika langsung menyela perkataan sang kepala toko sambil melambai-lambaikan tangannya. Setelah itu, sang kepala toko segera memerintahkan petugas kasir untuk memasukkan nominal yang harus dibayarkan. Kemudian dia langsung menggesek kartu Erika tanpa ragu. Swish! Kartu tersebut sudah digesek, pembayaran berhasil dilakukan. 40 miliar lebih hilang dalam sekejap. Semua orang kembali tercengang. Wanita itu benar-benar seorang konglomerat. Pembayaran sudah berhasil dilakukan. Nona, tolong tunggu sebentar, kami akan mengemasi belanjaan Anda terlebih dahulu. Sang kepala toko turun tangan sendiri untuk mengemasi semua baju yang ada di sana dengan dibantu oleh 7 atau 8 orang pegawai lainnya. Totalnya ada ratusan potong baju. Semua orang yang bekerja di toko ini menjadi sangat sibuk, bahkan mereka sampai tidak punya waktu untuk mengangkat kepala mereka. Bagaimana? Apa kamu sudah melihatnya? Soal kenyataan. Ucap Erika sambil menyeringai dan menunjuk ke arah orang-orang yang sedang sibuk mengemasi belanjaannya. Karena Erika punya uang, dia bisa membuat semua orang di toko ini hanya melayani dirinya seorang. Valentino tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tidak sependapat dengan Erika. Valentino langsung teringat sesuatu. Waktu itu, saat masih berada di kota Neo, Valentino mendaftarkan Angel menjadi anggota elite di ratusan toko. Terlebih lagi, semua toko itu adalah bisnis milik Valentino sendiri. Memborong di sebuah toko kecil seperti ini sama sekali bukan apa-apa. Jangan berpikir kalau aku menghambur-hamburkan uangku. Aku berbelanja sesuai dengan suasana hatiku. Tambah Erika. Valentino melirik Erika dengan heran. Pada saat ini, Valentino baru memahami maksud perkataan Erika sejak tadi. Jadi Erika sengaja menghabiskan banyak uang seperti ini untuk membuat Valentino menyadari kenyataan. Valentino merasa bahwa gadis ini benar-benar bodoh. Ayo kita ke toko berikutnya. Erika melirik Valentino dengan sinis. Kemudian dia berbalik badan dan berjalan keluar dari toko tersebut. Tadinya, Erika berniat menggunakan cara ini untuk menyerang Valentino. Tapi setelah melihat ekspresi wajah Valentino, antusiasme Erika jadi sedikit berkurang. Nona, belanjaan Anda bagaimana? Sang kepala toko berteriak ke arah Erika. Kalian kemasi dulu saja. Nanti akan ada orang yang datang untuk mengambilnya. Jawab Erika dengan santai tanpa menengok ke belakang. Ikuti aku. Setelah berada di luar toko tersebut, Erika langsung berbalik dan berteriak kepada Valentino. Valentino masih berdiri di tempatnya sambil mengusap-usap ujung hidungnya. Tapi pada akhirnya dia berjalan mengikuti gadis itu. Lagi pula, kontrak mereka berdua akan berakhir malam ini. Setidaknya Valentino harus melakukan sesuatu untuk 100 miliar itu. Saat ini, Erika jauh lebih menggila dibanding sebelumnya. Semua toko yang ada di sepanjang jalan ini dikunjungi oleh Erika. Setiap melewati toko, Erika pasti membeli sesuatu dari toko tersebut.
dia membeli berbagai barang tanpa melihat harganya. Begitu ada barang yang dia sukai, Erika langsung membelinya dengan menggunakan kartunya. Swish, swish, swish. Kartu Erika terus-menerus digesek di mesin EDC. 2 miliar, 20 miliar, 40 miliar. Setiap kali selesai melakukan pembayaran, ekspresi wajah Erika tidak terlihat sedih ataupun kecewa. Dia sama sekali tidak merasa sayang menghambur-hamburkan uangnya seperti itu. Sebenarnya, seluruh uang yang Erika miliki ini merupakan pemberian dari Henry sebagai modal untuk mendekati Valentino. Sekarang, uang yang seharusnya diberikan kepada Valentino malah Erika habiskan untuk membeli barang-barang untuk dirinya sendiri. Mana mungkin Erika merasa sayang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Erika sudah memborong belasan toko dan sudah menghabiskan lebih dari 160 miliar. Erika menghabiskan 160 miliar lebih hanya dalam semalam. Meskipun Valentino tidak menunjukkan keterkejutannya, sebenarnya di dalam hatinya dia merasa sangat heran. Sifat Erika ini benar-benar aneh. Valentino sudah tidak sanggup lagi mengikuti Erika. Saat ini, Erika baru saja keluar dari toko tas merek ternama. Kali ini dia menghabiskan 14 miliar lebih. Phew! Erika menghela napas panjang. Dia kelelahan setelah menghambur-hamburkan uang. Kamu harus berterima kasih padaku karena aku tidak menyuruhmu untuk membawakan belanjaanku, karena kalau kamu melakukan itu, kamu pasti akan sangat kewalahan. Erika berdiri di atas tangga sambil menatap Valentino dengan ekspresi bangga. Baiklah, terima kasih. Jawab Valentino dengan wajah datar. Saat melihat ekspresi wajah Valentino yang sejak tadi tidak berubah sama sekali, Erika menjadi sangat kesal. Sejak tadi, selama proses berbelanja, Erika terus memperhatikan ekspresi wajah Valentino. Bab 757, kamu tidak memiliki apa-apa. Sejak awal, Valentino tidak hanya tidak merasa terpukul oleh perilakunya. Bahkan, tidak terlihat sedikit pun ekspresi kaget di atas wajahnya. Hal ini membuat Erika merasa sangat emosi. Leno bisa mempertaruhkan nyawanya demi 60 miliar. Itu berarti kamu sangat kekurangan uang dan juga sangat menyukai uang. Sekarang, aku membeli pakaian hingga hampir menghabiskan 200 miliar. Kamu bahkan tidak mengedipkan matamu. Leno, kenapa kamu malah berpura-pura? Dasar sok kaya. Saat ini, kamu pasti sangat iri denganku, kan? Erika tersenyum sinis. Tidak. Valentino menggeleng. Kamu bilang kamu tidak iri. Kamu bahkan mempertaruhkan nyawamu demi uang 60 miliar. Sementara, aku malah bisa menghabiskan uang 200 miliar hanya untuk membeli pakaian dan tas. Apa kamu masih tidak bisa melihat jarak di antara kita? Jadi orang itu mesti tahu diri dan juga harus tahu jelas dengan posisi dan identitas diri sendiri. Nada bicara Erika terdengar sangat tidak senang. Berbicara dengan Valentino itu seolah adalah sebuah hadiah untuknya. Valentino mengelus-elus ujung hidung. Dia tidak marah, dia malah merasa Erika terlihat sedikit lucu. Kenapa kamu diam? Erika memelototi Valentino. Valentino tertegun sejenak, kemudian berucap dengan nada ringan. Dengar-dengar, Valentino seharusnya adalah seorang lelaki yang dewasa dan stabil, ya? Entah bagaimana perasaannya ketika melihat perbuatan kekanak-kanakanmu ini. Ketika mendengar ucapan Leno, Erika awalnya terbengong kemudian berteriak. Diam! Kamu tidak berhak untuk membicarakan dirinya. Seusai berucap, Erika menatap Valentino dengan emosi tinggi. Dapat diketahui bahwa Erika sungguh marah saat ini. Nama Valentino sepertinya adalah batas kesabarannya. Dia tidak mengizinkan siapapun untuk mencemarkannya.
Valentino melirik Erika sekilas. Dia lalu mengalihkan tatapannya ke samping dan tidak berbicara lagi. Ikuti aku! Erika membalikkan badan lalu berjalan pergi. Sepatu bot panjang menginjak ke atas lantai dan mengeluarkan suara yang nyaring. Selanjutnya, Erika sungguh tidak berbelanja di toko lagi. Hal itu menandakan bahwa ucapan Valentino tadi sedikit berguna. Hanya saja, Erika tidak menyerah begitu saja. Erika membawa Valentino pergi ke banyak tempat. Dia bukan pergi berbelanja, melainkan pergi menemui beberapa teman. Teman-teman Erika ada yang muda dan ada juga yang sudah lebih dewasa. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan. Ada bos hotel besar, klub dan juga beberapa perusahaan besar di distrik Haven. Hei. Valentino tak kuasa menahan tawanya. Erika menyadari dia tidak bisa menekan dirinya dengan menggunakan uang, alhasil dia mulai menunjukkan relasinya, ya? Tidak dipungkiri bahwa relasi gadis ini cukup luas. Baru beberapa saat saja, Valentino sudah bertemu dengan 7-8 orang yang memiliki identitas tidak biasa. Orang-orang ini juga terlihat sungkan pada Erika. Mereka lagi-lagi keluar dari sebuah hotel mewah. Erika langsung berjalan ke sisi mobil. Erika sudah pergi ke banyak tempat hari ini. Dia juga sudah merasa lelah. Valentino melihat jam. Dia juga bersiap-siap untuk berpamitan dengan Erika. Leno. Tiba-tiba, Erika membalikkan badan dan meneriakinya. Ketika mendengar suara itu, Valentino pun menghentikan langkahnya dan menatap Erika. Semua orang juga sama baru terlahir sekali di dunia ini. Jadi, wajar kalau ada yang merasa sombong. Hanya saja, setiap manusia seharusnya tahu diri. Sombong di saat tidak memiliki kemampuan itu namanya gila dan sok kaya. Apa yang dinamakan kemampuan? Kemampuan tak lain adalah uang, kekuasaan, dan latar belakang. Tapi, kamu tidak memiliki ketiga persyaratan ini. Kamu tidak punya uang, makanya kamu mempertaruhkan nyawamu demi uang 60 miliar. Kamu tidak memiliki kekuasaan dan relasi. Kamu tidak mengenal siapapun di kota Vero. Kamu tidak memiliki latar belakang. Awalnya, kamu bisa mengenal beberapa orang melalui aku. Tapi, kamu sendiri malah telah mengubur kesempatan itu. Apa kamu mengerti? Erika memeluk kedua lengan di depan. Dia memiringkan badan, bersandar di atas mobil Ferrari, lalu berbicara panjang lebar terhadap Valentino. Meski aku benar-benar tidak memiliki apapun, aku juga tetap bersikap seperti ini. Aku tidak akan berubah demi orang lain. Setidaknya, aku tidak akan berubah demi kamu. Valentino terdiam sejenak lalu berucap dengan nada tenang. Cukup! Erika tiba-tiba merasa murka. Dia meluapkan emosinya tanpa sebab. Sebenarnya kamu masih mau berpura-pura sampai kapan? Padahal sudah sampai saat seperti ini, apa kamu masih ingin melindungi harga dirimu yang kasihan itu? Apa sangat susah untuk menunduk di depanku? Erika membesarkan matanya dan berucap dengan sangat kesal. Kenapa ribut-ribut? Mengagetkanku saja. Pukulanku jadi melenceng, kan? Belum sempat Valentino berbicara, tiba-tiba terdengar suara omelan dari kejauhan. Valentino dan Erika spontan menoleh ke arah datangnya suara. Saat ini, di lapangan yang tidak jauh di sana, tampak 7-8 meja biliar luar ruangan dan juga beberapa pemuda sedang bermain biliar. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan anak muda akan pergi ke diskotik dan bar. Jenis hiburan seperti ini sangat jarang ditemui. Sementara, mata Erika malah tampak berkilauan ketika melihat pemandangan ini. Dia seketika memiliki rencana baru. Apa kamu pernah bermain bola biliar? Tanya Erika.
Valentino menggeleng ringan lalu berkata, "Pernah bermain sedikit? Aku sudah berpikir panjang. Satu-satunya hal yang bisa kamu banggakan adalah teknik menyetirmu, kan? Hehe, kamu kira aku ini gadis yang tak bisa apa-apa? Apa kamu berani tanding biliar denganku?" Tatapan Erika penuh dengan tatapan menantang. "Aku tidak punya waktu." Valentino menggeleng pelan. "Hehe, bagaimana kalau aku beri kamu 60 miliar lagi? Kamu bahkan tidak mengenal siapapun di kota Vero. Apa sebenarnya yang sedang kamu sibukkan? Bukannya kamu ingin mendapatkan uang? Aku akan memberikannya padamu." Erika mengerutkan bibirnya. Valentino tertegun sejenak. Dia tidak menolak dan hanya mengangguk sedikit. "Ayo." Erika langsung membalikkan badan lalu menatap ke arah meja biliar. Ketika menyadari Erika datang mendekati, beberapa pemuda serentak bersiul dan menunjukkan ekspresi wajah yang sangat gembira. Pemuda yang awalnya sedang bermain bola biliar itu semakin bersemangat lagi. Betapa inginnya dia mengosongkan bola di meja dalam satu pukulan. Hanya saja, ketika melihat sosok Erika yang sombong dan mobil yang dikendarainya adalah mobil balap Ferrari, si pemuda pun tidak berani terlalu keterlaluan. Seketika, Erika pun menyewa satu meja biliar. Dia lalu mengambil 2 batang tongkat dari tangan sang bos. "Ambil." Erika memegang satu batang tongkat dengan salah satu tangannya, kemudian melemparkannya ke arah Valentino. Plak! Valentino seketika mengulurkan tangannya untuk menangkap tongkat tersebut. "Snooker atau bola 8? Erika mengangkat dagunya dan bertanya pada Valentino. "Terserah saja," ucap Valentino. Plak! Erika tidak omong kosong lagi. Di dalam bingkai segitiga sudah tersusun 15 bola dan posisinya sudah diatur dengan tepat. Bola disusun dalam segitiga terbalik. Total terdapat 5 barisan. Setiap barisan terdiri dari 1 sampai 5 bola. Sebutir bola pada baris pertama diletakkan pada titik apex. Bola nomor 8 diletakkan di posisi tengah baris ketiga. Kedua ujung segitiga masing-masing diletakkan 1 bola dengan jenis berbeda. Bola sasaran lainnya dengan warna penuh dan bercorak dipisahkan dan diletakkan secara acak. Ketika menyadari permainan segera dimulai, puluhan pemuda di sekitar mulai mengerumuni. Bagaimanapun juga, melihat gadis cantik bermain bola biliar lebih seru dibandingkan dengan melihat permainan para lelaki. Apalagi, wanita cantik seperti Erika pada dasarnya jarang ditemui. "Aku tidak perlu menjelaskan peraturannya lagi, kan? Aku beri kamu satu kesempatan. Kamu mulai duluan." Erika yang memegang tongkat langsung mempersilakan Valentino. Bab 758, Pecundang. Permainan biliar sangatlah sederhana. Bola Q akan membentur ke-7 bola lainnya hingga masuk ke dalam lubang. Terakhir, setelah bola hitam nomor 8 masuk ke dalam lubang, baru dianggap menang. Valentino tidak omong kosong, dia segera berdiri di salah satu ujung meja dan bersiap-siap. "Cek kakak, sebagai seorang pria, kamu benar-benar tidak sungkan, ya? Jadi, kemampuanku tidak bagus. Kalau tidak memanfaatkan kesempatan untuk kick off, bukankah aku yang akan malu kalau nanti kalah? Hehe. Meski aku tahu, aku tidak akan membongkarnya. Kita tetap teman baik." Melihat Valentino yang memulai permainan tanpa sungkan, beberapa anak muda di sekitarnya pun tampak tidak senang. Bermain biliar dengan wanita, tapi tidak bersikap seperti seorang pria. Hal ini membuat mereka merendahkannya. Mereka semua merasa bahwa Valentino menyadari kemampuannya yang lemah. Jadi, Valentino ingin memanfaatkan kesempatan kick-off agar bisa memimpin dan memukul bola lebih banyak.
Penghinaan melintas di sudut mata Erika. Dia menatap Valentino dengan ekspresi penuh arti. Di Gunung Harlem, kamu adalah dewa balap yang dikagumi oleh ribuan orang. Jadi, walau kamu sombong, orang lain juga merasa wajar. Tapi biliar bukanlah bidang keahlianmu, pikir Erika. Valentino tidak berbicara, melainkan hanya membungkuk dengan santai, lalu mengayunkan tongkat di tangannya. Wush! Duk! Tongkat itu seperti tembakan listrik dan menghantam dalam sekejap. Wah! Menarik! Melihat gerakan Valentino, beberapa pemuda di sekitar pun tercengang. Plak! Dengan benturan yang kuat, bola Q langsung mengenai tumpukan bola yang disusun membentuk segitiga terbalik dalam sekejap mata. Brak! Prak! 15 bola tersebar di atas meja, seperti bintang yang tersebar di langit. Setelah itu, Valentino menarik kembali tongkatnya, lalu berdiri di samping. Dia bahkan tidak melirik ke atas meja. Seolah dia sudah mengetahui bahwa tidak akan ada bola yang masuk pada kick-off ini. Meskipun kekuatan dan sudut kick-off Valentino sangat bagus, hasilnya benar seperti yang disangka. Bola-bola bertabrakan beberapa kali, tapi tidak ada yang masuk ke dalam lubang. 7 hingga 8 anak muda di samping berdecak. Kesempatan kick-off malah disia-siakan Valentino begitu saja. Kalau Valentino bisa menggunakan kesempatan kick-off untuk memasukkan 1 bola, maka dia bisa lanjut bermain. Namun, kesempatan itu hanya bisa diberikan kepada Erika sekarang. Semua orang di sekitar memandang Erika, mereka ingin melihat bagaimana kemampuan Erika. Erika tidak memedulikan orang-orang ini. Dia hanya melirik Valentino dengan angkuh, lalu segera membungkuk dan menyobok tongkatnya. Duk! Tongkatnya melesat ke depan dan langsung menghantam bola Q. Bola Q berputar ke depan, lalu mengenai sebuah bola berwarna. Di detik berikutnya, bola berwarna langsung itu masuk ke dalam lubang. Pada saat ini, Valentino menyebarkan ke-15 bola seolah sedang memberikan kesempatan kepada Erika. Ekspresi Erika tampak biasa saja. Dengan teknik backhand, dia kembali mencetak bola berwarna lainnya. Biug! 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 Terdengar suara benturan yang tak berhenti. Saat ini Erika sudah memasukkan 4 bola. Terdapat 7 bola berwarna dan 7 bola warna campuran putih. Sekarang, Erika telah memasukkan lebih dari setengahnya. Wah, hebat! Hebat juga gadis ini. Tadi aku sudah salah menilai. Menarik. Besar juga nyali pria itu. Bisa-bisanya dia berani bermain dengan gadis ini. Beberapa pemuda itu agak terkejut melihat kemampuan Erika. Apakah Erika ingin membersihkan semua bola dengan satu giliran? Namun, saat ini Erika sudah menarik kembali ekspresi santainya. Sebelumnya, terdapat 7 bola yang bisa dipilihnya. Namun, sekarang hanya tersisa 3 pilihan bola. Dengan begitu, kesulitan pun meningkat. Erika mengambil kapur biliar dan menyeka ujung tongkat, lalu mengamati meja untuk mencari sudut yang tepat. Setelah itu, Erika membungkuk perlahan, lalu meletakkan tongkat di tangan kirinya dan membidik bola Q. Wush! Beberapa detik kemudian, tongkat melesat ke depan lagi dan memukul bola. Bu! Plak! Bola Q mengenai sebuah bola berwarna. Kemudian, bola berwarna penuh itu berguling ke arah lubang. Namun, bolanya malah membentur tepi meja dan berguling ke samping. Beberapa pemuda menghela napas saat melihat pemandangan ini. Hai MPH, ini salahku. Nah, giliranmu. Erika tampak tidak peduli.
dia bangkit berdiri dan meninggalkan tempatnya. Dengan kemampuan Valentino yang sudah diberikan kesempatan kick off, tapi masih tidak bisa memasukkan bola, apa salahnya memberikannya kesempatan? Valentino tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia memilih bola dengan gaya yang acuh tak acuh. Bang! Bang! Tongkatnya melesat dengan cepat dan berhasil memasukkan 2 bola. Saat memukul bola ketiga yang bercampur warna putih, tangan Valentino merosot dan sudut tongkat pun menjadi tidak sejajar. Jadi, bola putih hanya mengenai bola berwarna tidak penuh, tapi tidak masuk ke dalam lubang. Erika kembali melangkah maju dan mencetak 3 gol hingga hanya menyisakan bola hitam nomor 8. Bagaimana? Masih mau lanjut? Atau lebih baik kamu mengaku kalah saja? Erika menatap Valentino dengan tatapan menantang. Aku mengaku kalah. Valentino menganggukkan kepalanya dengan perlahan. Hahaha. Bro, apakah kamu adalah pria sejati? Aku tak bisa berkata-kata. Apa itu pria sejati? Pernah kalah dan gagal, tapi tak pernah takut. Kamu benar-benar pengecut. Tidak menarik, dasar buang-buang waktu saja. Dalam sekejap, beberapa pemuda di sekitar langsung menyindir Valentino. Hal semacam ini sangat normal di sini. Pengecut, ya, pengecut. Memangnya tidak boleh dibilang seperti itu? Erika juga tidak menyangka, berdasarkan kesombongan Valentino, bisa-bisanya dia langsung mengaku kalah. Membosankan. Erika mengulurkan tangan untuk meletakkan tongkatnya, lalu berbalik dan hendak pergi. Valentino terdiam sejenak. Dia juga berjalan menuju sentena miliknya dan bersiap untuk berpamitan dengan Erika. Nona, tunggu sebentar. Tiba-tiba, seorang pemuda berambut abu-abu membuka mulutnya dan berteriak. Ada apa? Erika melirik pemuda itu. Erika bisa marah kepada Valentino. Namun, bagi orang lain, mereka bahkan tidak punya hak untuk membuat Erika marah. Kulihat, permainan biliar Nona cukup bagus. Berani bermain sebentar tidak? Pemuda itu berjalan menghampiri Erika sambil menantang. Begitu melihat pemuda berambut abu-abu ini datang, pemuda-pemudi di sekitar langsung melangkah mundur. Beberapa dari mereka juga menyapa pemuda berambut abu-abu ini. Erika mengernyit, sepertinya pemuda ini cukup terkenal. Ketenaran di bidang biliar pasti didapatkan dengan bermain biliar. Namaku Sadrian. Pemuda ini menyentuh jam tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kak Sadrian mau turun tangan. Kak Sadrian mau turun tangan. Gadis itu bukanlah tandingan Kak Sadrian. Berdasarkan kemampuan Kak Sadrian, menyelesaikan permainan dalam satu tembakan bukanlah hal yang sulit. Erika sangat tidak senang melihat ekspresi Sadrian yang menantangnya. Sekarang, begitu mendengar ucapan orang-orang, dia menjadi semakin tidak tahan. Baik, aku akan bermain denganmu. Tanpa ragu, Erika berbalik dan kembali. Valentino mengerutkan alisnya, lalu berkata, Kalau tidak ada urusan lain, pulanglah lebih awal. Apa hakmu untuk ikut campur? Dasar pecundang! Erika mencebik dan langsung berjalan ke arah Sadrian. Mau main apa? Erika melirik Sadrian dengan sinis. Bukankah di sini ada biliar? Main ini saja, kata Sadrian. Oke. Erika setuju dan segera menyusun bola. Namun, Sadrian malah tersenyum. Kompetisi biasa sangatlah membosankan. Bagaimana kalau kita buat agar lebih seru?
Sadrian menatap Erika dengan misterius. 1 ronde 20 juta, bagaimana? Kata Erika sambil menyeringai. Sadrian tercengang, raut wajahnya terlihat agak malu. Bab 759, Ahli. Membicarakan uang itu menyakiti perasaan, ayo bertaruh yang lain saja. Lagi pula, aku terlalu malu untuk menerima uangmu. Kata Sadrian setelah terdiam sejenak. Kalau begitu apa yang ingin kamu pertaruhkan? Erika mengulurkan tangannya dan menyusun bola tersebut. Kalau aku kalah, aku akan memberimu 20 juta. Kalau kamu kalah, bagaimana kalau kita pergi ke bar sebelah? Sadrian menggoyangkan jam tangannya lagi. Erika sedikit ragu saat mendengarnya. Lagi pula, dia tidak tahu bagaimana kemampuan Sadrian. Meskipun sifatnya sombong dan menolak mengaku kalah, dia juga tidak akan tertipu begitu saja. Kalau kamu tidak berani, lupakan saja. Tidak masalah, kok. Kata Sadrian sambil tersenyum tipis. Kalimat ini langsung membuat Erika marah. Aku tidak berani. Baiklah. Kalau begitu ayo lakukan seperti yang kamu katakan. Saat ini, Erika telah kehilangan semua akal sehatnya dan sepenuhnya didominasi oleh sifat angkuhnya. Sepertinya gadis ini agak bodoh. Valentino mengerutkan keningnya sambil bergumam pada dirinya sendiri, lalu berbalik dan hendak pergi. Lano, berhenti! Kesepakatan kita belum berakhir. Tak disangka, ternyata Erika masih memperhatikan Valentino. Valentino sedikit mengernyit, dia menyentuh kartu debit yang Erika berikan di sakunya dan berhenti. Kemudian, ketika Valentino berbalik, dia ingin melihat situasinya dulu sebelum bicara. Setidaknya dia sudah menerima 400 miliar rupiah lebih dari Erika. Valentino berbalik dan berdiri di luar kerumunan. Erika tersenyum puas, lalu membalikkan badannya. Bermain biliar bukanlah masalah besar. Selama dia bisa menahan Valentino, dia akan sangat senang. Tidak ada lagi yang memperhatikan Valentino setelah dia kalah, karena mereka semua melihat ke meja biliar. Saat ini, Erika dan Sadrian adalah tokoh utamanya. Banyak pemuda dan gadis yang sedang bermain biliar. Mereka juga meletakkan tongkat biliar mereka dan berkumpul. Namun, mereka memandang Erika seperti orang yang senang melihat orang susah. Kemampuan Sadrian dalam bermain biliar sangat terkenal di jalan ini. Dengar-dengar, Sadrian pernah berhubungan dengan pemain ahli biliar, jadi dia belajar banyak dari para pemain itu. Suatu ketika, Sadrian sedang mabuk dan bertanding di semua klub di jalan ini. Dia bertanding di semua tempat biliar itu dan tidak ada yang menjadi lawannya. Kemampuan Erika memang bagus, tapi bagaimanapun juga, kemampuannya tergolong biasa. Pemahaman Sadrian tentang biliar sudah mendekati level seorang pemain ahli. Perbedaan kemampuan antara keduanya sama sekali tidak pada tingkat yang sama. Nona, kamu bisa mulai dulu. Sadrian memegang tongkat biliar di tangannya dan tersenyum sopan. Erika tidak berani ceroboh kali ini. Dia membungkuk di atas meja tanpa ragu dan menyobok bolanya. Plak! Kumpulan bola biliar yang terkena bola Q langsung berserakan. Keberuntungan Erika cukup bagus. Sebuah bola target yang terkena bola Q menggelinding ke dalam kantung meja biliar. Saat melihat itu, Erika sangat senang. Selama dia bisa membuat bola masuk ke dalam kantung meja biliar, maka dia bisa bermain lagi. Namun, ketika Erika memainkan bola kedua dengan semangat tinggi, dia menyadari bahwa situasi saat ini sedikit sulit. Posisi bola Q dikelilingi oleh bola target. Bola Q itu berada di tengah 3 bola target, jadi bola Q itu tidak memiliki celah sama sekali. Karena Erika adalah orang pertama yang memasukkan bola target,
jadi dia hanya bisa bermain lagi dan menyobok bola target kali ini. Bola target yang mengelilingi bola Q itu milik Sadrian. Jika dia menyodoknya, maka itu adalah pelanggaran. Oleh karena itu, Erika sekarang berada di jalan buntu. Sadrian beserta beberapa pemuda dan gadis di sekelilingnya memberikan tatapan mengejek. Mereka sedang menunggu Erika untuk memecahkan permainan. Valentino menggelengkan kepalanya, melihat posisi bola Erika saat ini. Tampaknya Erika bermain dengan angkuh. Melihat situasi di depannya, tidak peduli apa yang akan dia lakukan, konsekuensinya adalah membuat pelanggaran. Kamu bisa menyobok bola dan membuatnya memantul. Apa kamu pernah belajar trigonometri? Kata Valentino dengan enteng. Ketika Sadrian mendengar Valentino berbicara, dia melirik Valentino sesaat, lalu mengalihkan pandangannya. Hai Empia, tanpa kamu beritahu pun, aku sudah tahu. Erika yang sedang cemas langsung marah. Dia sontak terkejut ketika mendengar perkataan Valentino dan kemudian sengaja berkata dengan nada menghina. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dikatakan Valentino adalah satu-satunya cara yang bisa dia lakukan sekarang. Namun, Valentino hanyalah pemain yang telah Erika kalahkan. Tentu saja Erika sangat kesal karena diberi petunjuk oleh Valentino. Valentino menunjukkan wajah tanpa ekspresi dan berhenti berbicara. Erika berhenti sejenak, lalu bersiap menyobok bola seperti yang dikatakan Valentino. Dia akan menyobok bola Q untuk menyentuh tepi meja dan memantul, lalu bersinggungan dengan bola target miliknya. Terlepas dari apakah dia bisa memasukkan bola ke dalam kantung atau tidak, selama dia berhasil menyobok bola Q dan mengenai bola target miliknya, maka Erika tidak akan melakukan pelanggaran. Akan tetapi, jika bola Q itu meleset atau mengenai bola milik Sadrian, maka itu adalah pelanggaran. Meskipun tidak ada begitu banyak aturan untuk biliar di kasino biasa ini, tetap ada beberapa aturan dasar yang harus ditaati. Erika mendirikan tongkat biliarnya dan bersiap menyobok bola dengan teknik yang dikatakan Valentino. Teknik memantulkan bola Q disebut backspin, yaitu menyobok bagian bawah titik tengah bola Q, sehingga bola Q menyentuh bola target dan bergerak mundur dengan bantuan gaya putar. Dalam hal ini, benturan di tepi meja akan meningkatkan kekuatan pantulan ke belakang. Namun, saat melihat posisi Erika, bibir Valentino berkedut sesaat. Dia pun menghela napas tanpa bicara lagi. Benar saja, setelah Erika menyobok bola Q, bola itu langsung mengenai meja dan mulai menggelinding. Erika menatap bola Q dengan mata terbelalak. Kemudian, setelah bola Q memantul, bola itu melewati bola target. Tidak masuk! Pelanggaran! Pelanggaran, itu pelanggaran! Para pemuda dan gadis di dekatnya mulai berteriak. Ekspresi wajah Erika terlihat sedikit muram dan dia berdiri di samping. Nona, kalau begitu aku tidak perlu sungkan padamu, ya? Bagaimana kalau aku memberimu kesempatan untuk menyobok bola lagi dengan bebas kali ini? Sadrian melangkah maju dan tersenyum tipis. Tidak perlu. Kamu bisa bermain sekarang. Erika mengerutkan keningnya. Sadrian berhenti berbicara, lalu mengambil bola Q dan meletakkannya di meja. Sak! Sebelum Erika bisa melihatnya dengan jelas, dia sudah melihat tangan Sadrian bergerak menyobok bola Q. Bola Q itu langsung menggelinding dengan cepat. Dengan sodokan yang tajam, bola target milik Sadrian langsung masuk ke dalam kantung meja biliar. Bola Q itu tidak bergerak mengenai target yang salah dan tidak berhenti sampai berputar lebih dari belasan kali. Sial! Kak Sadrian sangat hebat. Kamu bercanda, ya? Memangnya panggilan Raja Biliar itu hanya omong kosong? Aku sudah bermain di jalan ini selama setengah tahun, tapi aku belum pernah mendengar ada yang bisa mengalahkan Kak Sadrian. Sadrian membuat banyak orang tercengang dalam sekejap dengan tekniknya memasukkan bola dengan sempurna.
Bahkan Erika yang sombong kini sedikit menunjukkan kekaguman di matanya. Sadrian terlihat seperti pemain profesional bahkan dalam postur, kekuatan, dan kemampuannya dalam mengontrol sudut permainan. Apa aku akan dipermalukan lagi? Gumam Erika. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Erika menatap Valentino tanpa sadar. Terakhir kali saat dia balapan dengan John, Valentino lah yang memenangkan balapan itu untuknya. Jadi kali ini, Erika bahkan tidak menyadari bahwa dia menjadi lumayan bergantung pada Valentino. Namun, Erika segera menepis pemikirannya. Bab 760, pasti kalah. Kemampuan mengendarai Leno tergolong cukup hebat. Namun, saat bermain biliar, dia bahkan tidak mampu mengalahkan Erika. Jadi, mana mungkin dia mampu mengalahkan Sadrian? Selain itu, Erika sama sekali tidak percaya bahwa Valentino bukan hanya pandai balapan mobil. Ternyata dia juga pandai bermain biliar. Klak! Terdengar bunyi yang nyaring sekali lagi, kemudian semua bola berwarna menggelinding ke dalam lubang oleh pukulan Sadrian. Setelah itu, Sadrian terus menunjukkan keahliannya. Bola lambungan, bola tembakan tinggi, tembakan parsial, bola samping. Satu persatu teknik biliar yang memiliki tingkat kesulitan tinggi ditampilkan oleh Sadrian dengan mudah. Erika terpaksa mengakui bahwa kemampuan dirinya memang tidak sebanding dengan kemampuan Sadrian. Melihat bagaimana satu persatu bola berwarna dipukul hingga masuk ke dalam lubang oleh Sadrian, para pemuda dan pemudi di samping langsung memujinya. Sementara itu, Erika jadi semakin murung. Kalau kalah, maka dia harus menemani Sadrian untuk minum bir di bar. Erika tidak mengkhawatirkan keamanan dirinya, tapi dia tidak ingin minum bir dengan pria asing. Namun, dengan kemampuan biliar Sadrian yang sehebat ini, dia pasti akan memasukkan semua bola biliar itu ke dalam lubang. Ternyata benar, 7 bola berwarna itu semuanya sudah masuk ke dalam lubang. Asalkan Sadrian memasukkan bola hitam angka 8 itu ke dalam lubang, maka dia akan memenangkan pertandingan biliar ini. Namun, setelah menembakkan bola terakhir, ada sebuah bola berwarna yang terletak di antara bola putih dan bola hitam angka ke-8. Dengan kondisi seperti ini, orang-orang menebak apakah Sadrian akan menembakkan bola lambungan? Sadrian sendiri sama sekali tidak gugup. Dia berdiri tegap sambil mengangkat stik biliarnya. Ujung stik biliar itu terangkat. Ujungnya diarahkan tepat di atas bola berwarna putih. Astaga, Kak Sadrian akan menggunakan teknik bola lompatan. Teknik bola lompatan itu sulit sekali, entah bisa. Kalau Kak Sadrian tidak bisa, di dunia ini tidak ada yang bisa melakukan teknik itu lagi. Melihat postur Sadrian, orang-orang jadi mulai berdebat. Bola lompatan adalah teknik memukul bola dari bagian atas agar bola tersebut bisa melompat untuk menghindari halangan. Namun, tingkat kesulitan teknik ini sangat tinggi. Hanya saja untuk melompati halangan, dia juga harus memukul bola hitam angka 8 itu dengan tepat. Jadi, tembakan ini sangat sulit dilakukan. Sebenarnya jika dibandingkan, lebih aman jika dia menggunakan teknik bola lambungan. Namun, Sadrian sama sekali tidak peduli. Dia tetap hendak menggunakan teknik bola lompatan. Kalau dia berhasil, seluruh orang yang ada di tempat ini pasti akan jadi riuh. Yang lebih penting lagi, dia harus memamerkan kemampuan biliarnya di hadapan Erika. Erika sedang menatap bola putih itu, sementara tangannya yang menggenggam stik biliar dengan erat jadi berkeringat. Sadrian menatap bola hitam berangka 8 itu sambil mencari sudut yang tepat. Kemudian dia menyobok bolanya dengan penuh percaya diri. Klak! Dia langsung memukulnya dengan tenaga yang kuat, sehingga bola putih itu terlontar. Tatapan orang-orang jatuh pada bola putih itu. Bola putih itu melayang membentuk pola setengah lingkaran di udara dengan sempurna, lalu melayang ke depan. Lewat! Bola itu sudah melewati bola penghalang.
Para pemuda di samping langsung bersorak-sorak, bahkan ada yang sudah bersiap-siap untuk tepuk tangan. Yang lainnya, termasuk Erika juga tidak mengatakan apapun. Mereka hanya membelalak. Hanya Valentino yang melirik sekilas ke arah bola itu sambil menggelengkan kepalanya. Plak! Bola putih itu melayang di udara membentuk lengkungan setengah lingkaran. Setelah itu mengenai bola hitam angka 8 itu. Bagus! Ada orang yang berteriak memuji dan langsung bertepuk tangan. Bola hitam angka 8 yang terpukul itu langsung menggelinding ke lubang di depan. Klak! Namun bola hitam angka 8 itu hanya mengenai tepian meja, sehingga bola itu pun perlahan-lahan berhenti menggelinding. Para pemuda dan pemudi di samping jadi canggung sekali, terutama pemuda yang tadi berteriak memujinya. Meski prosesnya sangat enak ditonton, bolanya tidak berhasil masuk. Jadi, apa gunanya meski enak ditonton? Uhuk! Sadrian terlihat sangat tidak enak hati, kemudian dia terbatuk sesaat sebelum berdiri di samping dan berkata, "Nona cantik, sekarang giliranmu." Meski kali ini Sadrian gagal, dia tetap tidak gugup. Meski kali ini tidak punya kesempatan, setelahnya dia pasti akan mempunyai kesempatan. Sadrian sama sekali tidak tertekan bertanding biliar melawan Erika. Erika tertegun sejenak, kemudian dia melangkah maju dengan agak ragu. Ini adalah kesempatan terakhirnya, jadi dia harus menang dengan 1 tembakan. Jika dia membuat sedikit kesalahan saja, Sadrian pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul bola hitam angka 8 itu dan memasukkannya ke dalam lubang. Namun, searogan apapun Erika, saat ini dia sangat tidak percaya diri. Sekarang, dia masih punya 6 bola, ditambah dengan bola hitam angka 8 itu. Totalnya ada 7 bola. Menghabiskan 7 bola sekaligus itu rasanya tidak mungkin. Namun, Erika tidak punya pilihan lain. Jadi, dia menghirup napas dalam-dalam dan bersiap-siap memukul bola biliar tersebut. Saat ini, mendadak ada sebuah tangan yang terulur dan mengambil stik biliar dari tangan Erika. Tangan itu jenjang dan bertenaga, mampu memberi rasa aman pada orang lain. Erika berbalik sambil mengerutkan alisnya, kemudian dia melihat Valentino. "Leno, apa yang kamu lakukan?" Tanya Erika sambil mengerutkan alisnya. Sadrian dan yang lain juga menatap Valentino dengan tatapan mengejek. Mereka ingin lihat apa yang hendak dilakukan Leno yang tekniknya masih kalah dari Erika itu. "Biar aku saja," kata Valentino perlahan. Awalnya Erika tertegun, tapi kemudian dia mendengus dingin dan berkata, "Bisa tidak jangan cari masalah? Apa menurutmu keadaanku saat ini masih belum cukup memalukan? Minggir!" teriak Erika. Dia hendak merebut stik biliarnya kembali. Leno bahkan tidak bisa menang darinya, tapi dia malah ingin bertarung dengan Sadrian. Erika merasa jika dirinya yang bertanding, masih ada kemungkinan untuk menang. Namun kalau Leno orangnya, Leno sudah pasti kalah. "Memangnya kamu ingin menemaninya minum bir?" Valentino mengerutkan alisnya. Erika tertegun. Tentu saja dia tidak mau, tapi dia tidak percaya pada kemampuan Valentino. "Kuakui kalau kemampuanmu hebat, tapi kamu tidak pandai dalam hal ini. Lepaskan." Mendengar perkataan Valentino, Erika berkata dengan suara rendah, "Kamu bahkan tidak mampu mengalahkanku. Bagaimana kamu bisa melawannya? Jangan bilang kalau tadi kamu itu sengaja mengalah." Valentino mengangguk-angguk dan berkata, "Tadi aku memang sengaja mengalah." "Kamu?" Mendengarnya, Erika tertegun sesaat. Dia emosi sekali. Padahal keadaan sudah jadi seperti ini,
tapi Valentino masih juga bercanda. Tadi kamu mengalah padaku atau tidak? Erika memelototi Valentino. Percayalah padaku, aku bisa. Valentino menatap Erika dengan tenang. Setelah bertatapan dengan Valentino selama beberapa detik, akhirnya Erika jadi lebih tenang. Tatapan Valentino memang sulit ditolak. Yang terpenting adalah Erika telah melihat kepastian dan keseriusan dalam tatapan Valentino. Kepastian ini membuat Erika merasa aman. Setelah sempat ragu sesaat, akhirnya Erika melepaskan stik biliar itu. Aku akan mempercayaimu sekali ini saja, jadi sebaiknya kamu jangan mengecewakanku. Erika mendengus dingin sesaat, kemudian dia menatap Sadrian dan bertanya, Boleh kalau dia membantuku? Sadrian tersenyum, kemudian dia berkata dengan penuh aura, Tentu saja, wanita cantik punya hak khusus. Silakan saja. Baik. Setelah Erika menjawabnya, dia langsung berbalik dan berjalan ke samping. Sadrian mengingatkan, Tapi, taruhannya tetap berlaku. Aku tidak akan mengingkar janji. jawab Erika sambil mendengus dingin. Valentino tidak mengatakan apapun lagi. Dia melihat kondisi meja biliar sesaat sebelum berjalan ke arah bola putih itu. Ampun, padahal pemuda itu tidak bisa mengalahkan nona cantik itu. Sekarang, dia masih mau sok-sokan. Bertanding biliar dengan Kak Sadrian. Ini cari mati namanya, bodoh sekali.